nanti bekerja sama dengan Majelis Ulama, dengan NU Muhammadiyah, dengan IMIM, para dai itu kita duduk bareng, mari kita menyuarakan dakwah yang bil hikmah, yang toleran, yang indah, yang selamat. Doakan saja Pak. Amin ya. Iya, saya kira itu kami dari forum insyaallah ke depannya. Iya. Kayaknya soal apa arti hidup itu Pak Tony kayaknya mesti melengkapi ini Pak Tony ya. Pak Tony selalu ke bagian mic yang tidak suara. Kalau saya alami yang saya lihat dan saya dengar sendiri dari beberapa ex-teroris atau pelaku yang masih ada di dalam lapas, beberapa yang saya ketemu itu saya tanya mereka awalnya memang yang ada di benak pikirannya mereka adalah ini jihad, ini sesuatu yang saya harus buat dan ini saya akan mendapat sorga dan seterusnya. Tapi pada akhirnya yang saya temuin adalah mereka menyesal dan sangat menyesal. Dan saya tidak tahu ya bahwa mereka tulus atau tidak, tapi sepengetahuan saya mereka betul-betul menyesal dan sampai yang seperti dikatakan tadi bahwa tolong sampaikan kepada kawan-kawan korban di sana bahwa saya betul-betul minta maaf dan saya betul-betul takut bahwa nanti di akhirat saya akan digantung. Itu buat saya itu suatu pengakuan yang tulus menurut saya dan itu diucapkan berulang-ulang. Dan maksud saya dalam hal ini bahwa teroris itu jihad itu adalah sesuatu yang nggak benar dan itu adalah masalahnya adalah masalah tersesat. Nah, mungkin ada juga beberapa juga yang masih berpegang bahwa teroris itu jihad, tapi tidak semuanya. Saya bilang kalau saya lihat beberapa pelaku yang saya temuin mereka betul-betul menyesal dan betul-betul ingin tobat dan mengatakan kepada saya bahwa mereka akan katakan pada teman-teman yang masih ada di luar sana, stop, mereka tidak akan berbuat lagi, tolong jangan berbuat seperti yang saya buat, gitu, karena mereka mengaku mereka beragama Islam dan saya korban dan saya beragama Islam, sesuatu hal yang nihil dan tidak mungkin dan tidak seharusnya sesama umat Muslim saling menyakiti. Iya. Saling mencederai. Ya. Baik, pemirsa Fajar TV, selanjutnya kita akan, saya akan meminta beberapa dari studio untuk bertanya, tetapi setelah segmen di segmen ketiga ya. Jadi kita break dulu setelah yang satu ini. Islam mewajibkan jihad, tetapi Islam mengharamkan terorisme. Terorisme harus menjadi musuh bangsa, karena lebih jahat daripada maling ayam, maling sendal, maling pakaian, dan maling motor. Karena terorisme itu tidak manusiawi, tidak adil, karena yang menjadi korban itu siapa saja, dan tidak beradab. Terorisme sama seperti pengguna dan pengedar narkoba. Criminal is criminal. Terorisme harus dilawan sebagai perbuatan kriminal. Pandang mereka sebagai kriminal, bukan sebagai pejuang. Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan. Data kehadiran orang-orang baru di lingkungan kita, jika ada hal yang mencurigakan, laporkan kepada pihak yang berwajib. Membunuh sesama manusia tak berdosa adalah tindakan kriminal. Sama juga dengan terorisme. Damailah Indonesiaku, bersama cegah terorisme.
Berapa satu jam? Tahu jaya. Banyak sekali SMS masuk. Terus. Bagus permintaan anunya. Yuk. Katanya mau unjurkan kebolehan. Tidak kelihatan. Telunjukkan kebolehan, silakan. Tunjukkan. Tunjukkan. Tadi kan disebut-sebut ideologi. Saya mulai SD, itu ditata saya punya otak Pak tentang ideologi. Subhanallah. Tahu ideologi? Tapi bukan ideologi kiri nih atau ideologi radikal. Tahu ideologi? Tahu. Ideologi yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Biologi serius ku tomo. Jadi kita mesti membangun sebuah perspektif. Indah sangka aku begini bahasaan Supaya kognitif ke depan. Kenapa? Karena tidak munculnya sebuah motif-motif terorisme. Dan terorisme, tahu terorisme? Tahu nggak? Nggak tahu. Tahu mah dibahas tadi. Apa coba? Di BNPT terorisme. Apa itu? Ya terorisme, paham yang masuk gini. Oh, enggak begitu. Paham teroris. Kalau terorisme, artinya adalah teroris pakai balsem. Masuk angin. Dia agak demam karena menyesal. Gitu. Oh, menyesal. Tafakur. Yois. Tapi kita mau, katanya ada cewekmu nu bawa. Ada cewekmu. Saniasa. Tapi bukan tahu saniasa nu. Yang keren masa cewek cantik saniasa namanya. Jumatia. Jomblo. Barang. Mau gak dulu batuk nah. Jomblo. Astaga, ini cewekmu ya? Tunggu dulu. I love you. Merek sepatu. Tidak. Mau kutulis di situ di sepatunya toh. I miss you baru kulemparkan mukamu. Supaya kau tahu betapa sakitnya merindukanmu. Digombal J. Tahu itu BNPT atau terorisme? If you ready in the house, good morning. Pakai kibas rambut. Coba. Menjawab pakai mic dong. Ini mau. Jangan nyontek. Mau bertanya atau mau menjelaskan silakan. Oke. Tolong dengarkan ini Nyonya Yaya mau ngomong. Sudah Mimi, diam dulu. Saya mau bertanya. Saya Andi Amalia Indonesia dari SMK Negeri 1 Makassar, calon mahasiswa. Oh masih anak SMA. Baru calon mahasiswa. Calon istri calon. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, kita kan sebagai makhluk sosial ya, saling berinteraksi. Saya ingin mengetahui bagaimana cara mengenali ciri-ciri terorisme. Terima kasih. Itu Jumatia. Jumatia. Tadi kan membahas tentang biologi. Tahu tidak ikan paus? Ikan paus itu binatang apa? Binatang yang mirip sama nojeng. Paus itu binatang mamalia, ya kan? Okay. Tapi kalau kamu paus mamalia, tapi kalau kamu nanti jadi anak-anakku. Itu kalau paus. Ada lagi, kita butuh lagi satu penanya di Pak Ucu. Iya. Oke. Dari mahasiswa. Ngapa di kamera nggak santai mau kok? Ya di sini dong. Coba yang mukanya kotak-kotak. Baju. Oke. Iya. Coba salaman. Bagaimana saksi sah? Al-Fatihah. Pasti. Jangan lagi pacarnya di rumah. Ya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam kepada seluruh bapak-bapak dan juga hadirin yang ada di studio dan juga di rumah. Singkat cerita Pak. Iya. Ini bertanya atau bercerita ini? Oh iya bertanya. Jadi seperti ini, beberapa waktu yang lalu saya sempat lirik-lirik televisi katanya Densus 88 itu mau dikasih bubar.
Ataukah mungkin ganti nama aja kayak LPI menjadi IPL, nah balik-balik aja saja. Iya. 88 menjadi 86 apakah? Ya, kemudian terus saya sebagai mahasiswa, Pak. Saya sebagai mahasiswa, saya lupa perkenalkan diri, Muhammad Syihab ya. Iya. Muhammad Syihab dari UIN Alauddin Makassar. Saya sebagai mahasiswa itu setelah dilihat-lihat bahwa ideologi kiri itu masuk dalam kampus itu melalui kajian-kajian dan mengatasnamakan kajian-kajian yang istilahnya agamis ya. Jadi apakah kita perlu menjauhi dari ideologi tersebut dan apakah respon dari pihak-pihak kampus tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Pilih kami berdua di ajang pemilihan Bupati. Nomor 1. Ya, kampanye dilarang Bu. Ya, terima kasih Muhammad Syihab. Ya, mau turun begini. Apa? Kalau tidak salah bapak kamu tukang PT-PT deh. Kau tahu? Sebab kau telah lalu-lalang di hatiku. Bapak kamu Coba. Bapak kamu penjual ragi ya? Iya, kenapa? Pantas bau kaci. Oke, kalau begitu ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Saniasa alias Jumatia. Bagaimana cara mengidentifikasi ciri-ciri dari terorisme itu sendiri? Yang kemudian ada rumor, yang kemudian katanya Densus 88 ingin dibubarkan. Apakah kemudian berganti menjadi BNPT dari Densus 88 itu atau bagaimana lah? Yang kemudian apa lagi itu Mas Isyam? Iya, kajian-kajian di kampus karena beliau adalah masyarakat akademik yang kemudian notabene-nya setiap hari bergaul di kampus. Tapi tidak tinggal di kampus di Tawa Prof, tidak je, di kos Naton je. Iya. Nah bilang Prof hati-hati di kos banyak teroris. Iya. Itu ditangkap. 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 Kame, tidak ditangkap. Kewajiban ditangkap. Kemana Kang? Dicatat Mahami Dedena 88 ampa. Kita serahkan ke Pak Ucu. Silakan. Iya, saya langsung saja ke Pak Kepala, ke Pak Ansyad. Tanda-tanda terorisme. Iya, terima kasih. Ya, ciri-ciri teroris ya. Ada yang bilang berjenggot katanya Pak. Awalnya memang ada satu ciri secara fisik ketika terjadi bom Bali 1 itu. Dan ciri fisik ini memang mereka sendiri yang tentukan itu. Misalnya cara berpakaian, penampilan fisik, aksesoris yang mereka gunakan. Itu memang awalnya begitu. Tapi teroris ini bukan orang bodoh. Dia tahu kalau seperti itu dia akan cepat ketahuan, ketangkap. Jadi sejak saat itu mereka tidak lagi menggunakan ciri seperti itu. Dan kalau kita terjebak megang ciri fisik seperti Bali 1 itu, pakaian tertentu, ciri-ciri fisik itu, kita banyak akan keliru menangkap orang. Karena banyak sekarang yang justru berpakaian begitu yang anti teroris. Dan terorisnya justru sekarang dia bisa berpakaian seperti mahasiswa, dia kos di kampus, dia bisa berpakaian seperti para birokrat itu. Banyak. Jadi fisik sulit kita bedakan. Yang paling mudah adalah sebetulnya bagaimana melihat kondisi jiwa seseorang dan apa orang ini cita-citanya. Itu terlihat ketika dia bicara. Nah, tadi betul sekali dari mahasiswa ini Syihab, ada kajian-kajian yang katanya agamis, tapi dari situ udah ngomongnya seperti tadi itu. Wah, ini negara kafir, mari kita jihad melawan ini semua tidak adil. Ya sampai tidak adilnya benar, ada ketidakadilan di situ. Tapi kan kalau melawan ketidakadilan dengan cara yang justru lebih tidak adil kan justru jadi salah. Jadi kita bisa lihat pikiran dia yang terucap, dan ucapan seperti ini banyak kita dengar secara terbuka sekarang ini. Saking bebasnya dengan berselubung pada kebebasan
mengemukakan pikiran, menyampaikan aspirasi, termasuk di situ kebebasan berbicara, memusuhi negara, mengkafirkan orang lain, mengkafirkan kelompok lain. Nah, itu ciri yang paling mudah. Itu ciri yang paling mudah. Jadi jangan meminta ada satu ciri khusus, oh, berpakaiannya begini. Itu banyak kita salah kalau begitu. Jadi itu tidak betul. Kemudian adanya sementara kelompok itu yang menuntut katanya Densus bubar. Ini menurut saya sesat pikir. Ini salah kaprah. Densus itu ada karena keganasan teroris. Jadi sebetulnya yang rasional kalau kita waras, tuntut para teroris itu supaya berhenti. Yang kita harus serukan di sini agar tokoh-tokoh ideolog yang ngompor-ngomporin supaya orang melakukan teroris itu, nah itu harus dihentikan. Densus tidak perlu ada kalau teroris tidak ada. Jadi jangan dibolak-balik cara berpikir itu. Kasihan masyarakat nanti bingung. Jadi terorisnya, jadi kita semua termasuk yang menuntut Densus itu bubar, kita semua punya kewajiban untuk menyerukan teroris, radikalisme itu dihentikan. Itu sebetulnya yang sehat, yang waras. Menjadi tidak waras kalau ada orang yang getol melawan teroris malah disuruh bubar. Tapi Pak Ansyad, kenapa kasus-kasus yang terjadi di Papua misalnya, penembakan tentara malah itu tidak dikategorikan teroris? Iya, secara objektif apa yang dilakukan, yes, itu terorisme. Dan kenapa Densus tidak ke sana aja, Pak? Itu terorisme. Nah, ini saya ingin jelaskan betapa pemerintah kita sekarang ini sangat concern untuk menjamin, untuk mempertahankan agar proses demokratisasi di Republik ini berjalan secara konsisten. Tidak ingin mengumbar terorisme itu dialamatkan kepada setiap gejolak. Ini berbahaya, ini bisa merusak proses demokrasi di sini. Selama ini apa yang terjadi di Papua, posisi pemerintah itu adalah bahwa itu adalah separatisme. Ada juga yang itu kriminal biasa sebetulnya, hanya motif ekonomi, mendapatkan bagian dari perekonomian di sana, seperti di Freeport itu motif ekonomi. Tapi di beberapa titik memang itu separatis, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, sehingga ada 8 tentara itu tewas dibantai sama teroris. Itu teroris sebetulnya. Apalagi sekarang ini kalau di internasional seperti di Uni Eropa sekarang ada perkembangan pemahaman tentang terorisme itu apa? Terorisme itu ada tiga kategori situ. Satu, pertama, bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan ketakutan meluas di lingkungan masyarakat. Nah, ini Papua sudah masuk. Yang kedua adalah istilahnya memaksa negara to compel the state to comply with the perpetrator's demand. Memaksa negara untuk memenuhi keinginan pelaku itu sudah masuk itu Papua itu. Atau tidak melakukan, maksa negara untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuai dengan permintaan mereka. Yang ketiga adalah mengancam. Jadi mengancam sendi-sendi dasar di bidang politik, bidang sosial, dan di bidang ekonomi. Itu masuk semua, dan ini di Uni Eropa, dan ini diamini oleh internasional, dan itu sudah dipraktekkan. Contohnya itu Basque, itu separatisme di antara negara Spanyol dengan Prancis. Tadinya itu seperti di Papua posisinya juga di sana. Itu adalah masalah politik. Itu masalah politik. Tidak boleh negara terus membungkam itu aspirasi politik.
Tapi sekarang karena dirasakan itu sudah mengancam keutuhan negara, mengancam sendi-sendi politik bernegara, sendi perekonomian, sendi sosial di sana, itu sudah menakutkan masyarakat di Uni Eropa sana, itu sekarang diberlakukan undang-undang terorisme. Nah sekarang masalah di Papua, apakah kita ikut itu? Saya sudah 3 kali menerima surat dari dubes kita di Brussel, di Uni Eropa sana, yang menyarankan agar Indonesia mencontoh itu di Eropa, menerapkan undang-undang terorisme di Papua atau di GAM dulu. Itu saran dari sana. Tapi kita tidak boleh latah. Apa yang dilakukan oleh negara lain tidak serta-merta kita harus turut. Ini sekaligus membantah seakan-akan kita ini hanya karena diintervensi asing, di bawah tekanan asing, kita menerapkan undang-undang terorisme. Tidak serta-merta disuruh kita melakukan itu kita ikut. Tidak, kita punya prinsip sendiri, kita paling tahu situasi negara kita tahu masyarakat kita, dan kita paling tahu apa yang tepat kita lakukan. Nah sampai saat ini posisi pemerintah tidak ingin menggunakan pendekatan keamanan di Papua itu, lebih menekankan pada pendekatan kesejahteraan, kepada pendekatan ekonomi. Oleh karena itu jawaban pemerintah sampai saat ini adalah otonomi khusus. Otonomi khusus itu memberikan keleluasan kepada rakyat Papua sendiri untuk mengatur Papua itu membangun supaya sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia sebangsa dan setanah air. Itu yang terjadi, pendekatan kesejahteraan, pendekatan kemanusiaan lebih diutamakan. Karena khawatir kalau terapkan undang-undang terorisme, ini sudah pendekatan keamanan. Dan kalau kita terapkan pun internasional mendukung itu. Tapi kita tidak mau. Kita punya prinsip sendiri. Baik, Pak Ansar. Terima kasih. Saya ke Prof. Hamdan, soal tanda-tanda. Mungkin secara sosiologis bisa dijelaskan. Ya, saya tertarik ini sedikit saja, tidak banyak ini, tentang pencirian. Tadi ciri-ciri umum yang disampaikan Pak Kepala, saya justru mengkritisi beberapa kasus termasuk ulah negara dalam memberikan pencirian yang dangkal terhadap gejala-gejala terorisme yang dialamatkan pada sosok atau simbol-simbol yang dimiliki orang. Anda menyebut ini ulah negara ya? Ulah negara tertentu. Negara tertentu. Bisa ya, negara tertentu. Bukan di Indonesia? Bisa Amerika, dan saya banyak mengalami itu. Misalnya orang mau lewat di imigrasi, orang mau mengurus visa untuk masuk ke sebuah negara terhalang hanya karena namanya. Mirip misalnya nama seorang teroris yang sudah divonis atau yang ditembak. Misalnya Azhari. Siapa yang Pak Kepala, Pak Dr. Azhari? Banyak sekali orang-orang baik yang bukan teroris yang bernama Azhari. Saya pernah mau masuk di Amerika, teman saya tidak bisa masuk dan nanti 6 bulan keluar visanya hanya karena namanya Amirul Mukminin, gelar dari Abu Bakar Ba'asyir. Apakah orang ini yang harus menanggung risiko? Hanya karena pemberian nama dari obsesi mulia dari orang tuanya yang tidak pernah tahu bahwa sejarah tidak berpihak pada dirinya. Nah, kalau dalam perspektif sehari-hari kita bertetangga, bagaimana ada pencirian? Bagaimana bisa kita lihat ada tanda-tanda ini teroris? Ucu sebentar dulu, soalnya ini penting juga, karena ini yang sering terjadi dan kita jangan terjebak pada pencirian dangkal ini. Yang diuntungkan adalah saya, karena nama saya Mr. Johannes. Ya, nama kedua saya jadi selalu lewat. Saya pernah melewat di pintu di Singapura bersama teman saya yang mengambil S3 di Australia sama-sama saya, dia dosen UI, namanya Muhammad Mahmudi. Dan tertahan juga. Padahal saya beriringan, hanya karena mungkin nama saya Hamdan Johannes. Oh, Mr. Johannes please. Ya, pas yang Mahmudi diperiksa, oh Mahmudi ini. Nah, pencirian yang secara saya sebenarnya bukan kajian saya untuk memberi ciri-ciri fisik. Saya hanya mengkaji secara perilaku sosial. Orang-orang yang berperilaku teroris. Karena seperti tadi statement awal saya, bahwa terorisme itu adalah penyimpangan perilaku. Jadi
Ciri-ciri teroris adalah ciri-ciri yang suka melakukan penyimpangan perilaku. Misalnya ada gejala-gejala yang suka menutup diri contohnya. Itu kan penyimpangan. Singkat Pak Prof. Ya Pak, penyimpangan perilaku, menutup diri, suka curiga, dan sangat hati-hati bersosialisasi itu bagian daripada perilaku-perilaku sosial yang patut dicurigai. Saya kira itu. Ya. Oke. Kita ini kayaknya sudah hampir habis waktu. Ucu tadi pertanyaannya itu masalah kajian kiri-kirian. Sedikit kan saya orang kampus, kajian kiri-kirian. Iya, ini dua orang kampus yang bicara bagi ini. saya siapapun, apapun yang Anda kaji tidak masalah untuk independensi kampus. Anda boleh mengkaji apa saja. Cuma persoalannya, bagaimana kajian itu tidak berdampak buruk pada Anda. Saya kira peran pendidik ini penting. Makasih. Oke, kayaknya Pak Arvin ini 1 menit Pak ya. Iya 1 menit, makasih. Adik-adikku mahasiswa yang cantik ya. Dari UIN ini. Yang ganteng-ganteng tuh. Dari UIN. Iya. UIN. Oh ya, yang biasa lihat tidak begini. Mungkin karena malam ini agak gelap ya. Saya menitipkan 2 hal untuk adik-adik saya mahasiswa. Tidak usah sebut anak-anak ya, karena terlalu tua saya kalau saya bilang anak-anak. Ya. Pertama, 3 hari yang lalu saya mengajar di kelas saya mengajar hukum Islam. Saya sampaikan kepada mahasiswa, tolong Anda bikin kajian, bikin pengajian, bikin kelompok. Tapi ingat, jangan hanya satu ustazmu. Mulai pagi sampai sore itu saya terus besok itu lagi dan sebagainya. Iya, Anda ini calon akademisi, calon orang pintar. Panggillah orang-orang pintar seperti Prof. Johannes, Prof. Irfan, Pak Sanusi Baco, Pak Jamaluddin Amin dan sebagainya. Lihat mana yang terbaik, ini yang saya ikuti. Iya, itu satu. Yang kedua, tolong cobalah buka diri. Jangan segala sesuatunya itu didekati secara indoktrinatif. Ya, pikirannya, idenya, doktrin. Diikuti semuanya, apa yang dia bilang ustaz saya itu yang saya mau ikuti. Ya. Pakaiannya indoktrinatif. Ya, gayanya tidak berubah-ubah. Misalnya saya kalau gaya indoktrinatif berpakaian bahaya. Misalnya nih baju, saya paham indoktrinatif, saya pakai berhari-hari tidak boleh cuci, saya tidak mau pusing, yang penting saya suka ini. Itu indoktrinatif. Ya. Gaya juga, gayanya jangan indoktrinatif juga. Coba pakai gaya-gaya ya seperti Pak Yohanes, seperti saya. Itu kan menarik. Jadi 2 hal ini saya pikir banyak hal lain, tapi ini malam ini singkat sekali. Supaya kita bisa hidup tenang, selamat bersama-sama dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, namanya juga ini talkshow Damailah Indonesiaku bersama cegah terorisme. Ya. Tapi tadi kan pembicaraan itu Pak, tapi Pak nih. Tunggu dulu, kau di situ dulu. Saya baru mau lihat kamera ini tadi. Bapak Narsis. Hadirin di studio dan pemirsa di mana saja Anda berada, ada satu hal yang perlu kita ingat bahwa seperti judul talkshow kita, bersama cegah terorisme, itu berarti bahwa ini faktornya bukan satu seperti Pak Kepala bilang, ini bukan soal single factor. Ya, tetapi persoalan banyak hal yang saling terkait, dan karena itu kita juga harus bersama-sama berada di garda terdepan untuk mencegah itu. Jadi saya kira ini malam adalah malam yang paling bagus untuk kita mulai, dan syukur juga karena hari ini sudah ada forumnya dan kita bisa berdiskusi kapan saja kita mau dan kita ingin. Sama jadi kita mau, kita bisa, begitu ya. Iya, saya kira silakan Pak Nojeng dan serius gini Pak, bisa mini Pak, serius. Bisa, silakan. Alhamdulillah. Iya. Ada tadi Pak itu perbincangan di belakang, bilang cegah terorisme dengan cara terorisme juga. Tapi ada yang lain pemahaman kita ini. Maknanya apa itu? Terorisme kan terdiri dari beberapa suku kata. Teroris dengan me. Kalau terjun ke masyarakat, kita dapat kode untuk terjun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hadirlah BNPT ini, juga hadirlah badan ini, kemudian jangan terlalu parno juga, sedikit orang berjanggut teroris, lihat pakai ustaz teroris, tidak begitu juga. Selanjutnya rombak sistem yang ada
dan pola pikir yang ada. Pola pikir jahiliyah lah yang sudah beratus-ratus sebelum Masehi yang ada menjadi pemikiran-pemikiran modern yang kita ini tidak tertutup. Betul, tidak pemikiran yang monyetisme. Monyetisme tangannya jangan ke sini dong. Monyetisme. Karena bulu-bulu saya panjang. Selanjutnya. Tero dengan ris. Risau, galau, gaduh dan semuanya akan hilang dengan hadirnya BNPT. Tentang teroris ya. Tepuk tangan dulu dong. Kalau menyikapi pertanyaanmu, jangan kau dulu bertanya lagi ya. Kita sudah mau tutup. Iya. Dengan segala hormat kita undang tampil ke depan para narasumber kita, Pak Prof, Pak Tony, Pak Ketua dan Pak Ketua Forum FKPT dan juga Pak Ucu untuk bersama-sama cek malam ini akan menjadi malam yang bersejarah. Awal malam ada mic cika. Akan menjadi malam bersejarah buat kita semua yang menyaksikan acara ini. Bahwasanya kita akan bersama-sama memerangi. Iya, mari kita berpegangan tangan sebagai simbol kita bersama. Begini. Ya, kita bersama-sama berpegangan tangan dan semua juga audiens boleh berdiri. Ya, berdiri. Iya, dan juga ada plakat dari BNPT untuk Fajar TV katanya, Pak. Iya. Aduh, saya lepas tangan dulu nih. Boleh, Pak. Iya. Dan simbolnya juga ini bersama. Ini saling berpegangan tangan. Begini juga. Iya. Tepuk tangan dulu. Ada jam foto ini? Ada, Pak. Masuk TV, Pak. Iya. Terima kasih dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Terima kasih banyak dan juga ibu-ibu dosen ini barangkali ya. Iya. Nojeng, satu hal yang saya mau sampaikan nanti Selasa malam depan Pak Tony ini punya testimoni yang panjang di acara saya di Insight. Jadi mohon dinonton ya. Semua orang bisa menjadi setiap orang adalah inspirasi. Setiap orang adalah inspirasi. Insight. Ya, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada para narasumber kita yang keempat-empatnya ini bisa memberikan kita pemahaman pada malam hari ini tentang apa itu terorisme dan bagaimana penanggulangannya. Baik, saya Nojeng tanpa pemanis buatan dan saya tamunya Nojeng Jaya dan juga Pak kamu sebut Pak Ucu atau Pak Yusuf, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita ini hanya manusia biasa terluput dari salah dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kasih Pak. Aduh luar biasa. Alhamdulillah.